Oke, semangat pagi. Kita lanjut ke video market struktur part 2. Nah, supaya sengaja saya bagi ini karena terlalu panjang yang tadi pagi videonya, nanti malah blank biasanya kalau kepanjangan ya Bang ya. Oke Bang, kita fokus. Yang kedua ini adalah kita membahas market struktur untuk downtrend. Nah, oke, pola yang sudah familiar biasanya kan seperti ini Bang. Jadi kalau downtrend itu kita biasanya melihatnya seperti ini. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini dikatakan high, ini low, ini higher low. Nah gitu Bang. Kalau yang lebih umum ya, ini berarti lower low karena lebih rendah dari low yang ini. Lalu ini higher low lagi, lalu ini lower lagi, ini higher low, baru ini nanti lower low. Nah, ini adalah untuk struktur mayornya. Ya, jadi yang kita katakan downtrend itu ya seperti ini ininya, arah-arah marketnya. Tapi kan pada kenyataannya tidak selurus itu. Ternyata pada saat di high menuju ke L ini kan kadang seperti ini, naik dulu. Nah kan gini Bang ya, sama seperti uptrend, jadi polanya ya seperti ini. Jadi di dalam struktur market itu ada mayor dan minor. Nah inilah yang kuning-kuning ini yang minor ya. Jadi kalau secara ininya mayornya ya inilah yang kita lihat adalah yang tadi pertama ini. Nah dari sini ke sini ini satu wave, ke sini lalu ke sini, ke sini. Nah ini oke ya, itu satu untuk gambaran umumnya. Lalu bagaimana menentukan high dan low valid di dalam market yang sedang downtrend. Nah, jadi syaratnya seperti ini Bang. Low valid itu dia harus membreak namanya inducement. Nah, kalau untuk high validnya syaratnya harus break out low valid. Nah ini dulu syaratnya Bang. Ini baru nanti dikatakan sudah terbentuk low valid dan high valid yang tentunya nanti selanjutnya menjadi range kita, range trading ya, atau istilahnya kadang orang bilang trade range. Nah itu oke. Lalu coba kita gambarkan bagaimana simulasinya. Nah, katakan market sedang turun. Kita di sini punya high valid. Dia turun. Lalu di sini punya low valid. Nah, low katakan valid ini apabila seperti ini Bang. Naik dikit, turun, lalu naik. Oke ya, ini yang disebut inducement. Nah maka ini ya L validnya nih. Lalu dia naik, lalu dia turun. Nah dia membreak out ini, membreak out low validnya ya. Maka ini yang dinamakan BOS atau break of struktur. Otomatis inilah menjadi high valid. Yang tadinya di sini nih katakan gini ya,
Nah ini nih, katakan ini high sebelumnya, maka pindah ke sini high-nya gitu. Oke. Lalu karena ini sudah di break, maka ini akan membentuk low valid yang baru. Nah bagaimana polanya? Begini lagi dia. Nah naik dulu, lalu turun, naik. Ini yang disebut inducement lagi. Maka ini sah menjadi low valid. Berarti ininya pindah ke sini low-nya, ya kan? Kemudian dia naik, katakan turun lagi, lalu turun lagi, membreak out ini. Terjadi lagi yang dinamakan tadi BOS. Maka kalau sudah membreak out low valid ini menjadi high valid. Maka di sini hanya pindah ke sini. Oke. Jadi runtutannya begitu, Bang. Menentukan low valid dan high valid itu syaratnya harus terpenuhi. Kenapa? Supaya kita satu pemahaman, satu SOV, satu sudut pandang. Jadi nanti melihat market itu kita sama gitu loh. Sekali lagi bukan benar dan salah ya, tapi kita menyamakan persepsi kita supaya objektif, tidak subjektif lagi, Bang. Nah, bagaimana untuk entry market di pola downtrend ini? Oke, balik lagi. Ini katakan kita tadi sudah punya high di sini, high valid. Market turun, dia naik, maka ini menjadi low valid. Nah ini perhatiin ya, tuh ini kan nggak di break. Kalau ini di break, nah makanya ini yang valid. Maka kita di sini memiliki yang namanya range. Nah, range bawah dan ini range. Nah, karena ini polanya downtrend, artinya kita hanya mencari posisi untuk sell. Karena kan kita apa tadi, FTT, follow the trend. Karena ini trennya downtrend atau bearish, ya sudah kita hanya mencari entry point ini. Nah inilah setelah break inducement ini, maka dicarilah posisi-posisi untuk area entry kita. Mungkin bisa di sini atau di sini. Nah ini di area-area, berarti kalau downtrend ini ada yang istilah drop base drop. Nah inilah barangnya, Bang. Atau second movement sama. Atau tadi cara ketiga, kita bisa ditarik Fibonacci dari sini ke sini. Nah nanti dilihat ini FR 50 nya di mana. Ini misalkan FR 0,75, 0,25. Nah ini dilihat, ini golden levelnya, Bang. Dimatchingkan dengan sebelah kirinya, ada nggak area-area untuk kita entry. Jadi begitu harga setelah break inducement, setelah terbentuknya low valid ini, tarik Fibo, dilihat. Nah, kalau harga misalkan masuk ke sini, di sini bisa PO limit sell, atau kalau mau pakai konfirmasi, kita bisa pindah ke time frame di bawahnya, LTF. Nah, LTF itu low time frame, mungkin di M5 ya. Nah gini, kalau misalkan ininya market, ininya kita analisa di H1, nanti untuk masuk entry pointnya bisa turun ke M5 gitu, Bang. Ntar saya perjelas lagi. Jadi untuk area-area entry-nya seperti berikut. Katakan kita di TFH1 ya. Ini market seperti ini. Ini. Oke.
kita punya H, ini trennya. Nah kita di sini untuk area entry. Nah jadi pada saat harga masuk ke sini, lalu kita turun ke TFM5, cari polanya di daerah sini, tunggu candle seperti ini. Ini katakan candle biru, kita rubah aja. Nah ini candle biru, candle bullish ya. Lalu tunggu candle seperti ini. Nah misalkan seperti ini. Ini bang, ini yang dinamakan bearish engulfing. Nah inilah, tunggu si pola ini ada di sini bang. Jadi pada saat muncul pola candle seperti ini, ya sudah, kita masuk sell. Oke. Ya mudah-mudahan paham bang ya. Ini hampir sama dengan uptrend, cuman tadi kebalikannya. Jadi pola cara menentukan high valid dan low validnya ini paling penting, harus benar-benar dipahami bang. Kemudian kapan kita melakukan entry, nah ini juga harus ini. Jadi udah mulai terstruktur dan terarah, kita masuk market itu udah punya alasan dan punya SOP yang jelas. Ibaratnya gini bang, no setup, no entry. Nah ini, jadi kalau nggak ada setup ya sudah, kita nggak usah ini bang, mendingan nggak usah trading lah, daripada probabilitasnya loss gitu ya. Kita mulai pelan-pelan, mulai ini aja patokannya. Kalau ada ini ya sudah, kita siap-siap untuk entry. Oke, video part 2 untuk downtrend. Nah nanti mungkin saya bikin yang part 3-nya untuk mengenai inducement. Nah ini inducement kadang masih banyak yang agak bingung, jadi pullback itu sebenarnya seperti apa gitu. Karena kan kalau digambar gini kan gini gitu ya, tapi ini tuh kadang seperti apa gitu. Nah ini nanti saya bikin video khusus untuk materi pullback atau inducement. Oke, saya rasa cukup dulu untuk video bagian kedua ini untuk downtrend. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.